Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan virtual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia-aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang tercinta ini dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, saat ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus menjelajah wilayah Kabupaten Provinsi Banten, wabil khusus di daerah Kabupaten Serang, dan saat ini saya berada di daerah Desa Kasunyatan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di makam keramat wali Allah, aulia Allah, Syekh Abdul Syukur, yang tepat berada atau di belakang Masjid Jami Desa Kasunyatan, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, inilah makam keramat Syekh Abdul Syukur yang berada di Masjid Kasunyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam wali Allah, ke makam ulama, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, keluarga kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di komplek makam keramat Masjid Lama Kasunyatan, di makam Syekh Abdul Syukur dan para aulia lainnya di daerah Masjid Jami Kasunyatan, Serang, Banten. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat sekalian, mari berziarah kubur. Dengan kita berziarah kubur, kita akan ingat selalu akan kematian, biar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, religi mantap merdeka. Makam keramat Syekh Abdul Syukur, Syekh Ahmad Al-Madani, Ratu Alia Kasunyatan, Syekh Abdul Syukur Anom, terletak di samping atau belakang Masjid Kasunyatan, daerah Kesemen, Serang, Banten.
Masjid Kasunyatan merupakan komplek bangunan yang dibatasi oleh tembok keliling dan 3 gapura yang terletak di sisi barat, selatan, dan timur. Di sisi barat merupakan pintu masuk halaman makam sisi utara dan sekaligus membatas dengan makam di halaman timur. Di depan gapura terdapat tangan lengkung. Pada bagian atas gapura terdapat ragam hias pola geometris. Pintu masuk berukuran kurang lebih 2,2 meteran. Sahabatku, para pecinta wisata religi, Masjid Kasunyatan kirakan berdiri antara tahun 1552 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Banten, yaitu Maulana Yusuf. Makam-makam yang terdapat di Masjid Kesultanan Kesepuan Kasunyatan ini diantaranya adalah Syekh Abdul Syukur adalah tokoh ulama pada masa Kesultanan Sultan Maulana Yusuf. Selain ada makam lainnya, yaitu makam putranya, yaitu Syekh Abdul Syukur Anom atau makam inilah yang setiap malam Jumat selalu ramai diziarahi baik oleh warga masyarakat sekitar bahkan sampai dari luar daerah. Selain itu, di sebelah barat masjid terdapat menara dengan tinggi 11 meter. Saya menganggap bahwa menara ini mirip dengan gaya arsitektur Portugis. Pada badan menaranya juga terdapat 3 buah lubang yang menyerupai jendela, tapi tidak berdaun jendela. Tepat di tengah-tengah bagian atasnya terdapat molo atau yang biasa disebut dengan mustiko. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita berbicara, di sini kita mendoakan beliau semuanya, termasuk mendoakan orang tua kita, orang-orang tua kita yang telah pergi mendahului kita menghadap Sang Khalik, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya, wabil khusus semua aulia Allah, ulama, para aulia Allah, khususnya aulia Allah sepupu karomah yang ada di sini, di antara Syekh Abdul Syukur Sepuh, Abdul Syukur Anom, dan lain semuanya. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin di antara para pemirsa yang kurang paham soal berziarah kubur, kita berziarah kubur, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada maqam, naudzubillah summa naudzubillah. Minimal dengan kita berziarah kubur, otomatis kita melihat makam, melihat kuburan, melihat batu nisan, otomatis kita akan niat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu semuanya sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau Nabi agung kita, Allah, kekasih kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam berziarah kubur tidak hanya diperbolehkan agama Islam, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dengan kata-kata ziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Insya Allah sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada,
Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan mengingat kematian, otomatis kita akan semakin jauh lebih tunduk dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah zat satu-satunya yang patut kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Insya Allah hidup kita ini akan berkah barokah selama dunia dan akhirat. Banyak sekali hikmah yang terkandung kalau kita mau berziarah kubur, sahabatku. Minimal dengan berziarah kubur, umpamanya kita berziarah ke makam orang tua kita, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita, rasa ketawaduan kita pada orang tua kita, ibu bapak kita, yang mana beliaulah yang telah melahirkan kita, ibu kita yang telah melahirkan kita, bapak kita dan ibu kita yang telah melahirkan dan merawat kita, mendidik kita, mengayomi kita, melindungi kita, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Ini semua adalah jasa-jasa dari orang tua kita, ibu bapak kita. Dengan kita menziarahi kuburannya, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, sebagai bukti nyata pengabdian kita, ketawaduan kita pada orang tua kita. Dan di makam ini kita mendoakan beliau semuanya. Dengan kita menziarahi makamnya, kita mendoakan beliau semuanya orang tua kita. Semoga beliau semuanya orang tua kita, ibu bapak kita, mbah buyut yang jangka leluhur kita semuanya, diampuni segala salah hilafnya waktu hidup dulu, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berziarah ke makam ulama, para aulia Allah ini. Di sini kita mendoakan beliau semuanya, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah yang ada di sini, Syekh Abdul Syukur dan semuanya. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Ini adalah bukti penghormatan kita, penghargaan kita pada beliau semuanya, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini, hingga Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas, dan orang tua kita semuanya sudah memeluk agama Islam, dan kita terlahir dari rahim orang tua yang telah mengenal agama Islam. Ini adalah bukti penghormatan kita, penghargaan kita kepada beliau semuanya. Minimal lagi dari fadilah lainnya, kita bisa mengambil pengalaman dari riwayat hidup beliau, bagaimana beliau bisa menjadi orang besar seperti saat ini. Kita jadikan pengalaman beliau dalam kita melangkah ke depan untuk mengambil keputusan-keputusan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, banyak sekali hikmah yang akan terkandung kalau kita mau berziarah kubur, asalkan dengan niat ibadah lillahi ta'ala, yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Syekh Abdul Syukur, yang berada di Masjid Kasunyatan, daerah Kesemen, Serang, Provinsi Banten ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya, religi mantap. Salam Sarkup Nusantara. Ijen